Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan dari kitab Sahih Fiqh Sunnah, Kitabus Shalah, pasal tentang arkan as-shalah, rukun salat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Wa hiya ruknun min arkanis salati bi ittifaqi ammati ahli ilmi. Takbiratul ihram itu merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun salat yang ada. Hal ini berdasarkan kesepakatan ahlul ilmi. Tentu mereka berbicara dengan dalil, bukan dengan ra'yu semata, bukan dengan akal saja. Karenanya dasar hukum yang mereka sebutkan adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Telah disebutkan sebagai riwayat yang sahih dalam kitab Al-Irwa nomor 301. Miftahus salati at-tuhur. Kunci pembuka salat adalah kesucian. Wa tahrimuha at-takbir. Tahrimnya yaitu dilarang lagi berbicara dan semisalnya ketika seseorang sudah bertakbir. Wa tahliluha at-taslim. Dan tahlilnya, penghalalannya, kembali boleh berbicara dan semisalnya, yaitu adalah salam. Di dalam riwayat yang lainnya Nabi pernah berkata kepada lil musii salatihi, orang yang jelek salatnya. Ketika itu Nabi mengatakan sholli li annaka lam tusalli, ulang salatmu karena engkau belum benar salatnya. Sampai 3 kali. Lalu Nabi mengajarkan kepada orang ini dengan berkata di antaranya idza qumta ila salati fakabbir. Bila engkau berdiri untuk menegakkan salat, ucapkanlah takbir. Dalam hal ini dalam kalimat perintah, dalam bentuk kalimat perintah, fakabbir, bertakbirlah. Wal amru yaqtadi bil wujub. Dan kalimat perintah itu hukum asalnya memberikan makna wajib. Selama tidak ada nas yang memalingkan, dan memang tidak ada yang memalingkannya. Bahkan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi mengatakan innahu la tatimmu salata li ahadin minan nas hatta yatawadda. Sesungguhnya tidak sempurna salat dari seseorang dari kalangan manusia sehingga dia berwudu.
Maksudnya la tatimmu yaitu tidak sah. Fayadul wudu'a mawadi'ahu, dan dia telah meletakkan wudu itu sesuai dengan tempat-tempat di mana dia harus meletakkan air wudunya. Summa yaqul, kemudian ketika salat dia memulai dengan berkata Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram. Dalil yang lainnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftahu as-salata bitakbiri. Dari Aisyah radhiyallahu taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yastaftihu, beliau membuka awal salat yang beliau kerjakan itu bitakbir, dengan takbiratul ihram. Sehingga disebutkan di dalam kitab Tahdhibus Sunan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, at-takbiruhunna, yang dimaksud dengan hadis Aisyah dari takbir di sini adalah at-takbirul ma'hudul ladzi naqalatul ummah naklan daruriyan khalfan an salafin an nabiha sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi kulli salatin Allahu akbar la yaqulu ghairahu. Adalah ucapan takbir yang memang telah dikenal oleh kaum muslimin, dinukil dari pendahulu mereka, dari nabinya, di mana ketika dia mengerjakan salat ucapannya adalah Allahu akbar, tidak yang lainnya. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Tidak ditambah sekalipun tidak. Walhasil berarti ucapannya adalah Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar kabira, bukan. Atau mengucapkan Allahu Akbarul Adim, tidak. Atau mengucapkan Allahu Akbar Aliyul Aziz, tidak. Tapi cukup dengan Allahu Akbar. Fala yujzi'ud dukhula fi salati ghaira qauli Allahu Akbar. Maka enggak boleh, ini catatan penting di dalam kitab Al-Mudawwanah dan juga kitab Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i, fala yujzi'u lid-dukhuli fi salati ghaira qauli Allahu Akbar. Tidak boleh masuk ke dalam bagian dari salat dengan mengawali selain kalimat takbir. Berarti beliau menyebutkan awal untuk manusia bisa masuk ke dalam salat itu adalah takbir. Saya katakan ini juga isyarat, tidak ada bacaan lain selain ini. Tidak ada diriwayatkan dari Nabi SAW seseorang memulai salatnya dengan bismillah, tidak ada. Tidak ada diriwayatkan dari Nabi SAW memulai salatnya dengan surat Al-Ikhlas, juga tidak ada. Dalam keadaan pula Nabi berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Sehingga tidak pernah diriwayatkan dari sahabat, diriwayatkan pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka atau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika mau salat diawali dengan selain takbir, enggak ada. Enggak ada bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, enggak ada. Nabi hanya berkata apa? Allahu akbar. Ucapan bismillah itu dibaca di dalam salat ketika membaca surat Al-Fatihah. Lepas dari perselisihan para ulama, apakah bismillah itu dibaca dengan jahar ataukah dibaca dengan sir. Terlepas daripada itu, tapi bismillah dibaca di dalam salat, bukan di luar salat. Demikian pula surat Al-Ikhlas itu dibaca sesudah surat Al-Fatihah, bukan sebelum takbir. Karena sebagian orang melakukan hal ini, dia membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca kemudian takbir, Allahu Akbar. Tidak ada contohnya. Bukan permasalahan perkataan apakah begitu saja enggak boleh. Permasalahannya adalah Nabi berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku mengerjakan salat. Karena Nabi sudah wafat, maka kita melihat bagaimana para sahabat salat. Karena mereka juga sudah wafat, maka riwayat yang menyebutkan bagaimana mereka ini, Nabi SAW ini mengerjakan salat, itu yang kita lakukan. Tidak boleh menurut diri kita.
Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apa yang datang kepada kalian dari Rasulullah, ambillah dia. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah kepada kalian darinya tinggalkanlah ia. Makanya ikhwati rahimani Allah, telah banyak sebagian kaum memulai salat mereka dengan selain takbir. Maka ini masuk dalam kategori ucapan Aisyah yang meriwayatkan dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan sebuah amal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal itu menjadi radd, tertolak. Wallahu a'lam bishawab. Penting diketahui ucapan takbir ini la yasihu bi ghairil arabiyyah lil qadiri 'alaiha. Orang yang sanggup mengucapkannya dengan bahasa Arab tidak boleh menggantinya dengan selain bahasa Arab. Jadi enggak boleh orang salat takbiratul ihram itu dengan membaca Allah Maha Besar. Tidak boleh. Dia harus membaca Allahu Akbar. Catatan yang kedua, lafaz Allah disebutkan dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Banyak di antara para imam masjid yang menganggap remeh lafaz ini lalu membaca asal saja, seperti memanjangkan huruf alif. Ini keliru. Ketika huruf alifnya dipanjangkan dalam bentuk kalimat istifham, kalimat tanya, Allahu Akbar, sepertinya bagus. Allahu Akbar, keliru. Karena lafaz ini lafaz kalimat tanya. Kalau diterjemahkan menjadi Allahu Akbar, artinya adalah apakah Allah itu maha besar. Berarti ragu-ragu bahwasanya Allah itu maha besar. Sementara kita yakin, kaum muslimin itu yakin Allah itu maha besar. Di antara pembatal keislaman adalah asyak. Dia merasa ragu anillahi wa rasuli wa dinil islami, tentang Allah, tentang nabinya, tentang agama Islam. Maka nggak boleh ragu. Nah, makanya lafaz kalimat Allahu Akbar keliru. Atau sebagian kaum muslimin melafazkan lam dengan panjang yang amat sangat. Allahu Akbar. Sering begitu ya, kita jumpa ya. Padahal cukup bagi mereka dengan mengucapkan apa? Allahu Akbar. Atau kalimat ba-nya dipanjangkan. Ini keliru juga. Allahu Akbar, panjang ba-nya. Ro-nya hilang biasanya. Huruf ro-nya jadi hilang. Allahu Akbar, bau jadinya. Ini juga keliru. Karena lafaz dalam bahasa Arab itu jelas, oke. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, bukan. Karena memanjangkan huruf ba ini maknanya jamak. Jamak daripada akbar adalah akbar, itu jamaknya. Sementara Allah itu wahid, ahad, tidak berbilang. Maka enggak benar seseorang mengucapkan Allahu Akbar. Yang benar adalah Allahu Akbar. La yasihu takbiru bi ghairi arabiyyah lil qadiri alaihi li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inma kana yukabbiru bil arabiyyah wa lam ya'dulu an dzalika abadan. Tidak sah ucapan takbiratul ihram itu menggunakan bahasa selain Arab karena Nabi mengucapkan dengan bahasa Arab. Tidak pernah beliau menggunakan selain bahasa Arab ketika takbiratul ihram. Wa wal qail, beliau pula yang berkata sallu kama raaitumuni usolli. Dan umat Islam itu bukan hanya orang Arab, orang ajam juga umat Islam. Nabi tidak mengecualikan dengan kalimat sallu kama raaitumuni usolli ilal ajami. Tidak, Nabi mengatakan sallu, ini semuanya, kalian semua salatlah kama raaitumuni, seperti kalian semua itu melihat aku usolli, mengerjakan apa? Salat. Bapak ini mohon maaf saya nyimpang dikit. Dalil ini digunakan oleh sebagian saudara-saudara kita di daerah Jawa pedalaman, salah paham dengan hadis ini. Dibaca dengan dipelesetkan, Pak. Sallu kama raaitu muniyo usolli. Paham enggak, Pak?
Shallu kama raaitu muni usolli. Ngerti artinya Pak ya? Yang orang Jawa tahu ya. Jadi kalau diterjemahkan, salatlah kamu sebagaimana aku telah melihat. Munio itu artinya bacalah olehmu usolli. Lalu kata mereka, berarti ini dalilnya kalau kita mau salat baca apa? Usolli. Salah ini Pak. Ini bahasa Arab, ini bukan bahasa Jawa ini. Bahasa Arabnya shallu kama raaitumuni, jangan diputus. Shallu kama raaitu munio, enggak ada bahasa Arab munio itu enggak ada. Salah paham. Oke? Yang dari ini shallu kama raaitumuni usolli, ini maknanya salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, bukan salatlah kalian dengan membaca usolli, bukan. Wallahu a'lam bishawab. Wa amma ghairul qadiri ala takbiri bil arabiyyah fal wajibu alaihi ta'allumuhu wa huwa yasir. Orang yang enggak bisa berbahasa Arab, dia harus belajar mengucapkan takbir, karena ucapan Allahu Akbar itu gampang sekali, anak kecil saja bisa. Jadi kalau ada orang mengatakan saya nggak bisa, mungkin dia sedang sakit lisannya, itu bab yang berbeda. Lalu kata beliau, fa in khafa khurujal waqti qabla an yata'allamu aw lam yuhsin at-takbira bil arabiyyah mutlaqan fa innahu yukabbiru bilughati wallahu alam. Kecuali ketika dia dalam rangka belajar mengucapkan Allahu Akbar itu sulit sekali, khawatir waktu sholat habis, ya dia boleh sholat sebatas kemampuan yang dia miliki saja. Ini rukun yang kedua. Berarti rukun yang pertama kemarin sudah berdiri di dalam sholat. Rukun yang kedua adalah membaca takbir ketika takbiratul ihram. As-salis yang ketiga, qiraatul Fatihati fi kulli raka'atin. Membaca surat Al-Fatihah merupakan salah satu rukun, dan ini di setiap rakaat. Qiraatul Fatihati ruknun fi kulli raka'atin min kulli salatin fardhan aw nafilan. Hukumnya rukun, maka dia wajib di setiap rakaat, tidak peduli salat yang wajib maupun salat yang sunnah, harus dibaca. Jahriyatan kanat, kata beliau penulis buku ini menukil dari kitab Al-Um dan Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, demikian pula Al-Mughni dan Kitabul Awsat. Baik salatnya itu salat yang jariyah maupun salatnya yang sirriyah. Wa ilaida Basauri, inilah yang dipilih oleh Imam As-Sauri, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan pendapat yang paling masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala al-Jami' wa huwa marwi an Umar bin Khattab wa Utsman bin Abil As. Ini juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Abil As. Wa dalilu ala hada, dalil yang menunjukkan bahwa membaca surah Al-Fatihah itu hukumnya wajib, hadis Ubadah bin Samit di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fa hiya khidajun ghairu tamamin. Barang siapa salat dia enggak baca surat Al-Fatihah di dalamnya, pincang, salatnya itu enggak sempurna. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi serta Imam Ibnu Majah. Yang ketiga, riwayat yang lainnya dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad bahwa Nabi bersabda ketika Rifa'ah ibn Rafi menyebutkan tentang hadis orang yang jelek dalam salatnya itu, Nabi berkata kepada orang yang jelek salatnya itu, summakra, kemudian dalam salatmu bacalah bi ummul Quran yaitu Al-Fatihah. Summakra bima syi'ta, setelah baca Al-Fatihah kamu silakan baca yang kamu mau. Summasna dzalika fi kulli raka'atin, sampai kepada ucapan Nabi, kemudian lakukanlah yang demikian itu untukmu di setiap rakaat yang kamu lakukan. Akan tetapi Imam Abu Hanifah dan juga diriwayatkan dari salah satu pendapatnya Imam Ahmad mengatakan annal Fatihata la yata'ayyanu qira'ataha wa anna tujzi'u qira'ata ayatan minal Qur'an. Yang membaca Al-Fatihah itu tidak wajib. Secara fardu ain tidak.
Kalau seandainya kalau seandainya imam sudah membaca, maka itu sudah cukup. Dan yang mudah saja, yang wajib bagi dalam Islam itulah membaca yang mudah dalam Quran. Karena ada ayat yang berbunyi di dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-20, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah oleh kalian apa yang mudah dari ayat-ayat Al-Quran. Faqra'u ma tayassara min. Baca apa yang mudah darinya untukmu. Ini alasan mereka. Dalil yang lainnya, alasan yang mengatakan bahwasanya tidak wajib membaca Al-Fatihah dalam salatnya, karena ucapan Nabi summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim juga. Kemudian bacalah olehmu yang mudah dari Al-Qur'anul Karim. Mana yang rajih, mana yang kuat dalam masalah ini? Wallahu a'lam bissawab. Membaca Al-Fatihah ini ada khilaf di antara para ulama bagi makmum. Apakah wajib ataukah tidak? Zahir hadis menunjukkan wajib. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, jika dia mampu membacanya tanpa mendahului imam, maka dia baca. Jadi bagaimana cara membacanya? Mengikuti imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Terus dibaca sampai kepada kalimat waladdallin. Kita pun membaca waladdallin, kemudian baru amin. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang rajih insyaallah taala. Kalau dia mampu, seandainya dia tidak sanggup mengikutinya, maka sesungguhnya maqamul musmi'i kal mukri. Orang yang mendengarkan itu kedudukannya sama dengan orang yang membaca. Sehingga kalau dia bisa mendengarkan bacaan imam itu sudah cukup. Maka pada rakaat ketiga dan keempat tidak mungkin kita mendengar bacaan imam. Wajib bagi setiap kita untuk membaca surah Al-Fatihah di rakaat tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan qiraatul basmalah fi awalil Fatihah? Bacaan bismillah di awal Al-Fatihah. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi qiraatil basmalah fi awalil Fatihah. Para ulama kita berbeda pendapat tentang masalah membaca bismillah di awal-awal surat Al-Fatihah. Tabi'an likhtilafihim fi mas'alati hal basmalah, hal bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah amla. Bersamaan dengan itu pula mereka berbeda pendapat, sebenarnya bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dari Al-Fatihah atau bukan. Para ulama masih berbeda pendapat. Mereka berbeda pendapat bismillahnya dibaca atau tidak. Mereka juga berbeda pendapat bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surat Al-Fatihah ataukah bukan. Kalau termasuk Al-Quran sepakat seluruh kaum muslimin, tidak ada perbedaan pendapat. Bismillah termasuk ayat Al-Quran. Tapi kalau apakah termasuk ayat pertama dari firman Allah Ta'ala surat Al-Fatihah, ulama kita berbeda pendapat. Wasai'u annal basmalah ayatun minal Qur'an qabla kulli suratin idza asbatat fil mushaf. Yang benar, bismillah itu termasuk awal mula surat dari seluruh Al-Qur'an, tetapi yang tertulis di dalamnya. Qabla kulli suratin idza asbatat fil mushaf. Kalau diletakkan di dalam mushaf. Wa in kana 'alal arja laisat ayatun minal Fatihah, tetapi menurut pendapat yang paling kuat kata Syekh Abu Malik, bismillahirrahmanirrahim kata beliau bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Maksudnya setiap surat diawali bismillah kecuali surat apa ya kawan? Al-Bara'ah atau surat apa? At-Taubah. Penulisannya dalam Al-Quran. Tetapi dia apakah termasuk surah Al-Fatihah? Menurut Syekh Abu Malik yang paling rajih menerangkan bukan. Tapi membaca bismillah, pendapat yang rajih tetap dibaca ketika membaca surah Al-Fatihah. Hanya permasalahannya jahriyah atau sirriyah. Dibaca dengan suara apa? Keras ataukah dibaca dengan suara yang lirih? Adapun Abu Hurairah mencontohkan salatnya Nabi, beliau membaca bismillah dengan keras dan beliau berkata, demikian aku contohkan untuk kalian apa yang kulihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salatku. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala dalam riwayat Imam Muslim.
Tapi Abdullah ibnu Umar mengatakan, "Shallaitu khalfan Nabi wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman, kulluhum yabda'u bilhamdulillahi rabbil alamin." Aku pernah salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka itu semua ketika salat membaca dengan bacaan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak dikeraskan. Maka ini khilaf. Walhasil saudara kaum muslimin rahimanillah, ternyata mayoritas para sahabat berpendapat bismillah tidak dibaca dengan suara apa? Keras. Dengan demikian kita simpulkan, jika seorang imam membaca bismillah sah, enggak ada masalah. Jika seorang imam bismillahnya tidak dibaca dengan suara apa? Keras, itu juga sah, tidak ada masalah. Kedua-duanya sahih, salat di belakang imam tersebut tidak batal. Jangan sampai karena sebab bacaan bismillah yang tidak dijaharkan atau dijaharkan lalu setiap kaum muslimin melakukan tabdi, saling apa? Membid'ahkan. Enggak mau salat di belakang si fulan, kenapa? Dia enggak pakai bismillah. Yang satunya berkata, "Oh, dia pakai bismillah." Yang tidak benar. Karena para sahabat pun berbeda pendapat dalam masalah ini, dan mereka tidak saling mengeluarkan dari lingkup ahlus sunnah. Man lam yastati' hifdzal Fatihah, bagi orang yang tidak sanggup dia membaca surah Al-Fatihah karena dia nggak hafal. Tapi kayaknya kalau di zaman sekarang sudah lama masuk Islam kemudian nggak bisa Al-Fatihah, sepertinya mustahil ya. Kalau memang nggak bisa juga, kata Al-Khattabi, al-aslu anna salata la tujzi'u illa bi qiraati Fatihatil kitab. Pada asalnya salat itu nggak akan dianggap sah kalau nggak baca surah Al-Fatihah. Wa ma'qulun anna qiraata Fatihatil kitab ala man ahsanuha duna man la yuhsinuha. Ya sudah dipaklumi, diketahui bahwa kalau Al-Fatihah itu dibaca ya tentu yang paling baiknya dari orang yang terbaik membacanya itu yang paling afdol. Tapi kalau seseorang itu salat nggak bisa baca Al-Fatihah, cukup mendengarkan imamnya saja. Kalau ini ternyata dia nggak bisa juga, sebagian ulama dalam riwayat yang sahih ada seorang wanita yang berkata bahwa aku tidak sanggup membaca ayat dari Al-Quran. Kata Nabi, liman lam yastati hifdzal Fatihah, bagi siapa yang tidak sanggup membaca Al-Fatihah hendaklah kul dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Riwayat ini atau perkara ini dijelaskan di dalam kitab Ma'alimus Sunan dan semisalnya. Wallahu taala alam bisawab. Walhasil tetap harus belajar membaca Al-Fatihah. Rukun yang terakhir pada hari ini yaitu ar-ruku' wa tuma'ninatu fihi. Ruku' termasuk rukun dan tuma'ninah termasuk rukun. War ruku' rukun min kulli ruknun fi kulli rakaatin min as-salati bi ijma'i ahli ilmi. Seluruh para ulama sepakat ruku di setiap rakaat itu merupakan rukun. Jadi kalau sebuah rakaat tidak ada rukunya, bukan karena udzur yang syar'i, batal salatnya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu." Hai orang-orang yang beriman, rukulah kalian dan sujudlah kalian. Dalil yang lainnya, Nabi berkata, "Summarka hatta tatma'inna raqian." Kemudian rukuklah engkau dalam salatmu sampai dalam kondisi tumakninah dalam rukukmu. Larangan ketika rukuk bangkit dengan cepat. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Tidak boleh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegur orang yang sholat dalam keadaan cepat lalu berkata, "Sholli li'annaka lam tusolli." Ulangi sholatmu karena sholatmu tadi belum benar. Sampai kemudian beliau mengatakan seperti yang tadi kita sebutkan, "Summarka hatta tatma'inna raqiyan." Kemudian engkau ruku sampai dalam kondisi tumakninah. Pertanyaannya, berapa sih batas tumakninah itu? Al-Imam An-Nawawi menerangkan tumakninah itu minimalnya membaca tasbih dengan sempurna 1 kali. Allahu akbar, diam sejenak, lalu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, sami Allahu liman hamidah. Atau kalau bacaan yang lainnya, Allahu akbar subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Bukan Allahu akbar subhana rabbiyal sami Allahu liman. La, ini bukan zikir. Orang Arab aja nggak tahu artinya subhanallah. Coba antum kalau ketemu orang Arab tanya apa artinya subhanallah, nggak tahu dia. Karena bahasa seperti ini tidak pernah baca yang benar. Subhana rabbiyal azim. Akhi, kita itu dianjurkan memuji Allah Taala. Ada nggak orang memuji orang lain dengan kata-kata seperti itu? Kata-katanya nggak dimengerti.
kamu pintar, kamu cerdas, kamu bodoh. Nah, kan nggak mungkin ikhwan bilang. Orang memuji pasti mengatakan, Masya Allah kamu ini pintar, kamu cerdas, semoga Allah memberkahimu. Kan begitu ya ikhwan. Wadih? Kita memuji Allah dengan cara yang baik. Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Demikian. Tenang gitu ya. Ada syubhat yang disampaikan oleh sebagian orang dengan berkata, Ustaz saya nggak bisa begitu, sebab kalau saya lama-lama saya teringat tentang dunia. Makanya sholatnya cepat banget. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Yang penting cepat selesai sholatnya, nggak ingat apa-apa. Itu bukan sholat, itu mainan. Wadih alhamdulillah. Nggak benar jelas seperti itu. Kalau sholat teringat dunia itu ya wajar. Tingkat kekhusyuan manusia itu berbeda-beda. Lawang Nabi saja pernah mengerjakan sholat, begitu selesai sholat dilepas bajunya. Kata Nabi, berikan ini kepada Abu Jam supaya dibuat bantal, sarung bantal saja, karena gambar pada baju ini mengganggu diriku dalam sholatku. Berarti Nabi berpikir sudah itu. Pokoknya begitu selesai sholat bajunya apa? Dilepas. Berarti Nabi berpikir. Nabi SAW sholat, di atas pundaknya ada cucunya. Beliau lama sekali nggak mengangkat kepalanya. Selesai sholat Nabi berkata, tidak ada yang menghalangiku mengangkat kepala kecuali aku takut anakku nanti akan jatuh atau aku mencelakai anakku. Kama qala alaihi salatu wasallam. Berarti kan Nabi berpikir, tunggu dulu diangkat kepalanya supaya anakku turun dulu. Berpikir nggak Ikhwan? Boleh atau tidak? Boleh, nggak dilarang. Umar bin Khattab pernah perang bersama dengan kaum muslimin menghadapi Romawi selama 3 hari itu nggak tembus-tembus benteng Romawi itu. Kemudian Umar sholat duhur, selesai sholat duhur, begitu salam beliau berkata kepada para jamaah, hari ini saya mengetahui bagaimana caranya mengalahkan Romawi. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, kapan kamu pikirkan? Kata Umar, tadi di dalam sholat. Coba lihat, dalam sholat sambil mikir apa? Strategi perang. Boleh, nggak apa-apa, kecuali pikiran yang kotor yang nggak boleh. Allahu Akbar, kunci mobil di mana? Ini nggak benar kalau begini. Alhamdulillah, sendalku hilang apa enggak ya? Nggak benar kalau seperti ini. Oke, kompor sudah dimatikan atau belum? Nah, ini pikiran-pikiran yang nggak benar. Ya kalau kita sholat kemudian ada orang berteriak-teriak, tolong, diem apa lanjutkan sholatnya? Kalau saya mau tanya sama antum sholat di pinggir pantai, tiba-tiba ada orang teriak, tolong, dia tenggelam. Antum lanjutkan sholat atau batalkan? Berarti kan antum mikir bahwasanya ada orang yang minta tolong kan gitu, alhamdulillah. Boleh atau tidak? Boleh, bahkan dianjurkan. Paham ya, Pak? Nah, demikian. Makanya salah anggapan yang mengatakan kita itu kalau sholat nggak boleh mikir apa-apa. Itu orang pingsan namanya, alhamdulillah. Ya tentu berpikir yang wajar. Wadah? Nah, wallahu a'lam bishawab. Tayyib ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan demikian ruku dan dalam kondisi apa? Tumakninah. Semoga bermanfaat. Tayyib, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silahkan. Fadhal masykurah, barakallahu fikum. Ya, silakan. Nah. Tidak benar. Pendalilan yang keliru. Benar ketika Nabi SAW kata Abdullah ibn Abbas, maran Nabi SAW bi qabraini faqala innahuma la yu'addabani wa ma yu'addabani fi kabirin fa amma hadha la yastatiru an baulin wa amma al-akhar yamsi fi dunya bin namimati. Ketika Nabi melewati 2 buah kuburan, kata Nabi 2 orang penghuni kubur ini sekarang sedang disiksa. Bukan karena perkara yang dianggap besar, tapi yang satu tidak bersuci setelah dia buang air kecil, yang satu lagi berjalan di muka bumi selalu suka mengadu domba. Lalu Nabi mengambil pelepah kurma, lalu beliau membelahnya menjadi 2, menancapkan di dua-duanya. Lalu kata Nabi, penghuni kubur ini tidak akan diadab malam yaibis, selama pelepah kurma ini tidak apa? Mengering. Jadi penghuni ini tidak akan diadab selama pelepah kurmanya tidak mengering. Kalau misalnya dikiaskan dengan orang menabur bunga, sangat jauh sekali kiasnya. Pertama, Nabi mengucapkan innahuma la yu'adzabani. Nabi tahu di dalam kubur itu penghuninya sedang apa? Bersiksa. Dengan wahyu. Lah, yang menaburkan bunga tahu enggak? Enggak mungkin dia tahu. Wadah? Berarti ini urusan agama, urusan akidah. Di mana Nabi mengetahui untuk 2 orang itu Nabi tahu karena diberitahu oleh Allah Ta'ala.
Kedua, Nabi menancapkan 2 pelepah kurma itu karena itu mukjizat. Ya nggak mungkin ada pada orang lain. Kalau orang menaburkan bunga dengan tujuan mengikuti sunnah Nabi, berarti sama dengan menganggap penghuni kubur itu sedang disiksa. Padahal belum tentu dia disiksa. Paham? Karena masalah siksa dan tidak ini masalah ghaib. Nabi tahu ketika diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, bentuknya ditancapkan, sedangkan bunga diapakan? Berarti kiasnya salah, tidak tepat. Wadah? Keempat, Nabi mengatakan selama tidak mengering. Dan fitrahnya bahwa pelepah kurma itu apa? Mengering. Tapi para sahabat nggak cari pelepah kurma yang lainnya lagi. Bukan berarti ketika pelepah kurma itu kering kemudian sahabat cari pelepah kurma lagi, tancapkan lagi. Besok lagi tancapkan lagi, kan nggak ada di itu dong. Itu menunjukkan berbedanya dengan orang sekarang. Setiap kekuburan membawa apa? Tabur. Setiap kuburan tabur. Nah, ini tentu keliru. Maka al-mukis wal makisnya berbeda. Antara yang dikiaskan dengan yang mengkiaskan, dua-duanya sesuatu yang sangat berbeda. Maka nggak tepat menggunakan hadis itu untuk dalil tabur bunga. Wallahu a'lam bishawab. Fahim? Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengangkat tangan maksudnya. Mengangkat tangan yang benar itu bagaimana? Begini atau begini? Oh iya. Oh iya. Adapun takbir yang saya ketahui dalam riwayat Imam Ahmad, kata Aisyah, yarfa'u yadayhi hadwa mankibai, beliau mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Yuwajjihu kaffai ila kiblah, menghadapkan telapak tangannya sebatas kemampuan ke kiblat atau ke bawah. Jadi boleh begini, boleh seperti ini. Tidak dijumpai riwayat apa? Begini. Riwayat seperti ini hanya ada dalam apa? Doa di luar sholat atau doa kunut di dalam sholat, dengan menghadapkan perut telapak tangan ini kepada wajah. Jadi takbirnya adalah Allahu Akbar. Faham akhi? Bukan Allahu Akbar, bukan. Faham? Tentang salam, apakah orang salam itu tangannya dibeginikan? Begitu maksudnya? Enggak, yang ada dalam riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, waltafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bitaslim ila al-yamini wal yasir. Nabi memalingkan ke wajahnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tangannya enggak ikut-ikut. Dan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak ada contohnya yang seperti itu. Ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saudara? Gimana Pak? Ya Pak. Pada saat ini kelihatannya di siang hari banyak aktivitas sehingga tidak menemukan sholat lain. Pada saat dia tidur langsung sholat subuh, apa bisa diganti dengan sholat lainnya itu jam 8 siang? Apa boleh? Lalu yang kedua, pada saat subuh sedang komat masuk komat, dia tahu pada saat waktu komat itu imam itu kalau subuh sholatnya ayatnya panjang, dia melakukan sholat tahiyatul masjid tapi sedang dalam keadaan komat, apakah boleh? Oh gitu. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kita jawab dari soal yang kedua dulu. Bagaimana kalau seseorang masuk ke dalam masjid, imam sudah sholat, kemudian apakah dia boleh salat tahiyatul masjid? Jawabannya tidak boleh. Berdasarkan hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari, idza uqimatis shalah fala salata illa ma'al imami. Bila qamat telah dikumandangkan, tidak ada salat selain salat bersama dengan imam. Jadi salatnya bersama imam. Ustaz, bagaimana tahiyatul masjidnya? Makna tahiyatul masjid sudah saya terangkan. Makna tahiyatul masjid itu bukan hanya khusus untuk salat 2 rakaat saja. Kalau seseorang sudah masuk ke masjid, kemudian menjumpai imam sholat, dia sholat bersama dengan imam, itu sudah dianggap dia menghormati masjid. Tidak harus dikhususkan dengan 2 rakaat tahiyatul masjid. Makanya sahabat yang bernama Abu Bakar, dia mengatakan, fadakhaltul masjidah fawajadun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'an nasi yarka'una faraka'tu min babil masjid wa yamsi ila saffi. Aku masuk ke dalam masjid,
Kujumpai Nabi sudah rukuk bersama sahabat. Aku takbir lalu rukuk sambil jalan. Allahu Akbar, rukuk sambil jalan sampai ke shaf. Jadi beliau tidak tahiyatul masjid. Tapi sholatnya bersama imam sudah dianggap sebagai apa? Tahiyatul masjid itu, Pak. Soal yang pertama tadi, apakah orang yang terbiasa sholat malam, dia terbiasa sholat malam, di satu malam dia nggak sholat, bolehkah diganti di siang hari? Sebenarnya bukan diganti ini, Pak. Ini mengamalkan sunnah Nabi yang lainnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala an, fa idan nasiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam aw fatata minal lail fi salat fatata salatu minal laili fa shalla isna asara rakaat fid duha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau malamnya beliau enggak qiyamul lail, karena biasanya beliau qiyamul lail, mungkin karena capek atau karena sebab lupa, maka beliau nanti akan sholat duha 12 rakaat. Kenapa begitu? Karena biasanya sholat malamnya beliau berapa rakaat? 11. Maka beliau ganti atau beliau kerjakan sholat duha itu berapa? 12. Nah, bapak-bapak yang terbiasa sholat malamnya 5 rakaat misalnya, kemudian ketiduran karena capek, duhanya menjadi berapa? 6, digenapkan. Kalau bapak biasa witir aja, nggak sholat malam kecuali witir, kecuali cuma sholat witir 3 rakaat, satu malam anda kehilangan witir itu, maka nanti duhanya mengerjakannya 4, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu bukan pengganti malam, tapi mengganti dengan sunnah yang lainnya, dengan cara menyempurnakan di waktu duha. Begitu maksudnya, Pak. Bisa dipahami, Pak? Oke. Ya. Misalnya ila hadratil. Untuk apa ini maksudnya ila hadrati ini? Oh, begitu. Kalau menghadiahkan pahala gitu ya. Kalau pertanyaannya ada enggak riwayatnya dari Nabi? Jawabannya enggak ada, saudaraku. Kalau pertanyaannya dari sahabat ada apa enggak ada juga. Dari imam yang 4 juga enggak ada. Dari mana? Kayaknya dari Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Walhasil, tapi saudaraku tanyakan lagi sama yang lain, karena bisa jadi yang saya jawab salah. Kalau yang saya jawab salah ya tinggalkan aja, tidak usah diperdulikan, karena jawaban yang salah tidak perlu diikuti. Ya, tanya lagi sama yang lainnya. Itu yang saya ketahui. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.